Rumah Indonesia saat Indonesia bertanding itu dibikin neraka lah bagi tim lawan. Kita bikin tim lawan itu nggak betah, tim lawan itu nggak fokus, tim lawan itu ya harus kalah. Arema Kita Channel, saluran edukasi dan informasi olahraga. Pak Bingyo, masih Malini, ke tengah dia, Evanina! Sepak bola adalah olahraga paling populer di Indonesia dan mendukung timnas Indonesia bagi puluhan juta supporter tim nasional adalah perwujudan dari semangat patriotisme. Supporter Indonesia memiliki sejarah perseteruan yang tajam dan sangat panjang dengan supporter negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Beberapa kali terjadi bentrokan antara pendukung timnas Indonesia dengan supporter Malaysia. Dan berikut adalah wawancara kami dengan salah satu supporter Indonesia yang sering berhadapan langsung dengan supporter Malaysia. Ya, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirul, biasa dipanggil sama teman-teman itu sebagai wadah teman-teman dari berbagai kalangan, dari berbagai fans klub sepak bola lokal dikumpulin lah di satu wadah di Garuda itu. Iya, seperti yang gue bilang tadi, Om. Jadi semua yang fans, perwakilan dari fans klub lokal dari mana-mana lah, hampir seluruh pelosok di penjuru Indonesia lah. Jadi semua fans klub supporter lokal hampir semua ada bergabung di Ultras Garuda itu sendiri. Sebenarnya motivasi gini, kalau di GBK itu kan timnas seringnya main di Gelora Bung Karno ya. Mungkin di Tribun Utara udah ada saudara tua kita, La Grande Indonesia. Mungkin di selatan suaranya nih kurang ngomong, suaranya kurang kompak. Jadi teman-teman itu pengen di selatan juga suaranya tuh hidup. Jadi kalau dari utara dan selatan itu sama-sama hidup, otomatis seluruh satu stadion suara bisa hidup, kita bisa full lah dukung timnas. 2017 waktu itu SEA Games Kuala Lumpur, main di Selangor lah. Main di Selangor, ternyata timnas lolos nih semifinal ketemu tim tuan rumah Malaysia. Pada saat itu gue cuma jalan berdua orang, belum apa-apa gue di situ melakukan aktivitas. Itu udah ada beberapa, karena gue datang pagi tuh, gue datang pagi. Itu udah ada sekitar 20 sampai 30 orang berpakaian casual football lah. Itu mereka mengintimidasi supporter Indonesia. Saat itu juga supporter timnas juga masih belum banyak lah, masih belum banyak yang datang karena pada situ pagi, siang udah mulai ramai lah, udah mulai ramai sore. Saat gua ambil gambar, mungkin mereka nyari yang berstyle kasual ya, kasual football. Saat itu gua emang style begitu, ditarik lah gua sama orang sana. Dia nanya datang dari mana, langsung dari Indonesia atau kerja di sini. Saya bilang langsung dari Indonesia. Kenapa, Panji? Oh nggak apa-apa. Mau saya tanya kan, soalnya warga Indonesia yang di sana juga logatnya sudah sama-sama seperti mereka kan, Malaysia. Panji dari mana? Dari orang Indonesia atau Malaysia? Saya Malaysia, saya Ultras Malaya. Panji hati-hati ya, dari situ saya udah mulai dapat Intimidasi? Ya, seperti itulah. Dari situ makin sore makin ramai lah kedua supporter. Mereka ngechange lah. Sepertinya kalau saya bilang sekarang
itu mereka dari Casual Malaysia. Casual Malaysia mereka ya rasis lah, ada rasis. Rasisnya bukan rasis cuman anjing segala macam bangsa. Emang dia benar-benar rasis, menghina bangsa kita. Saat itu semua lah kayak Viking, DJ, Bonek, Arema, akhirnya bersatu di situ. Kita bersatu ngegerakin, akhirnya polis Malaysia sama tentara turun untuk menengahi keributan yang ada lanjut di dalam stadion di Sahalan itu. Di Ultras Malaya itu di Tribun Selatan kan. Timnas itu supporter timnas itu kebagian di timur samping utara. Mereka terus aja intimidasi ke supporter kita. Sampai saya bawa tas itu, saya tinggal, saya cuma ngantongin paspor sama HP aja. Kita pahitnya itu kalau saya fight di situ, seenggaknya saya udah ngantongin paspor. Seenggaknya udah ngantongin paspor. Gak lama dari situ ya, bagusnya polis Malaysia emang mereka nggak represif lah bagusnya. Jadi tindakannya emang tepat, mengamankan lah ya. Pengamanan emang tepat. Lanjut setelah keluar stadion itu gue cuma berdua, nggak tahu, berarti belum paham lah jalan daerah situ karena emang baru juga kan saya ke sana. Gua ikut mereka, ternyata benar apa yang di sosmed itu, bukan cuma katanya video editan atau apa. Mereka benar. Yang gue sedih itu ini loh bang, lagu Indonesia Raya mereka plesetin bang. Dari situ, ternyata emang benar, ternyata kejadian tahun, kalau nggak salah tahun 2012 itu di Kuala Lumpur itu, di Bejal itu kan sebelumnya terjadi bukan intimidasi secara ini lagi ya, psikologis, mereka udah secara fisik. Mereka udah hantam supporter Indonesia yang dulu mereka hantam. Jadi mereka cuma berani hantam yang kerja di sana. Pulang jalanlah gua ke keluar stadion. Belum kelar juga itu intimidasi, jalan gua keluar stadion. Dikatain Indon anjing, kalah pulang aja kata dia. 1-2 orang gua diem lah, karena gua mikir kanan kiri gua bareng jalan sama saat itu sama TK yang kerja di situ. Kalau gua bikin chaos di situ, takutnya nih yang jadi imbasnya mereka ini. Kalau gua kan chaos di situ, kelar pulang Indonesia. Cuman hati gua miris juga ketika yang ketiga dan keempat. Yang keempat ini akhirnya gua ajakin fight lah. Gua ajakin fight, cuman ya mereka gitulah, doang ya udah, akhirnya dipisahin juga sama teman-teman TKI yang ada di sana. Bang, ingat sama kita. Udah dari situ akhirnya udahlah, dari situ udah lupain, pulanglah ke Indonesia. Jadi yang terjadi satu gini, supporter Malaysia itu dalam hal ini UM ya, Ultras Malaya. Dia punya visi dia punya visi kalau dia pengen bikin korteo dan bakar flare di semua kandang lawan mereka di ASEAN ini. Mereka belum bisa tembus ke Indonesia melakukan hal seperti itu. Mungkin kalau tembus untuk nonton doang, mungkin tahun-tahun sebelumnya juga udah sering lah mereka dengan biasa lah pakai jersey segala macam, bukan dengan gayanya mereka, bukan dengan aksi mereka yang di stadion negara ASEAN lainnya. Mereka datang ke sini, kalau tidak salah Indonesia itu sama Malaysia lagi panas-panasnya juga nih, secara negara lagi panas-panasnya juga. Mereka konsolidasi lah sama salah satu fans klub lokal di Indonesia. Gak usah gue sebutin namanya lah, teman-teman juga pasti udah pada tahu. Mereka konsolidasi, tinggallah mereka di Tangerang. Disambut lah mereka. Teman-teman dalam hati, kok disambut gitu loh. Sedangkan kita
di Malaysia selalu dapat intimidasi segala macam, boro-boro disambut. Datanglah akhirnya dengan ya udah berbagai rasa yang campur aduk, kesel segala macam, amarah, datanglah mereka. Datang ke stadion. Belum juga turun dari bus, teman-teman dari mungkin bukan cuman Ultras Garuda doang ya, dari semua masyarakat Indonesia yang saat itu datang ke stadion mungkin geram juga melihat perlakuan mereka terhadap supporter Indonesia di Malaysia bagaimana. Sempat juga mereka memperlakukan supporter negara ASEAN lainnya. Mereka datang, mungkin teman-teman mau nunjukin ini loh Indonesia, lu nggak bisa semena-mena dengan perlakuan lu di mungkin kalau di negara lain lu bisa lah, mungkin di Malaysia lu bisa lu berbuat, cuman ini Indonesia, ini Indonesia, nggak bisa lu berbuat begitu. Harga diri ya udah harga mati lah, harga diri. Masuk mereka stadion dengan pengawalan ketat. Saat itu juga PSSI mungkin ya secara ini mungkin PSSI ya tahu lah saat itu Indonesia emang bermain kurang bagus, mungkin buat menarik animo supporter Indonesia untuk datang stadion, karena biasanya alokasi tiket itu nggak dikasih buat Tasikmalaya. Ini dikasih sekitar 3.000 tiket. Walaupun yang datang itu nggak sampai 1.000 orang mungkin ya, nggak sampai 1.000 orang. Datanglah mereka. Itu supporter Indonesia udah panas, karena hubungan kedua negara waktu saat itu kurang baik. Udah gitu sejarah kelam, supporter kita yang dapat intimidasi di Malaysia. Dari awal pertandingan emang sudah panas. Indonesia kebobolan lah. Bola. Respon dari supporter Malaysia itu yang buat supporter Indonesia itu makin geram. Karena kebetulan dekat tribun Ultras Garuda, makanya seluruh media yang disorot Ultras Garuda nih. Yang padahal saat itu hampir banyak kelompok supporter timnas Indonesia ada di tribun selatan, karena emang udah geram lah ngeliat perlakuan mereka. Gol Malaysia, gol pertama, respon mereka benar-benar bikin kita supporter Indonesia itu kesel. Mereka kayak provokasi dengan tangan, dengan kata-kata, dengan gestur tubuh segala macam, sampai injak-injak bangku stadion, bangku GBK. Saat itu teman-teman sudah mulai merangsek ke tribun mereka. Pada saat itu ada beberapa teman yang turunlah dari tribun. Teman-teman sudah dapat inilah peringatan dari keamanan. Peringatan dari keamanan. Saya bilang waktu itu ke pihak mana, Bang, dan mohon maaf, ini tolong mohon dimaklumin aja teman-teman. Dimaklumin aja teman-teman responnya seperti itu, karena bangsa kita di Malaysia udah nggak karu-karuan Bang di Malaysia. Biar bagaimanapun juga ini ada di komandan juga, saya bilang gitu. Akhirnya nggak lama ada sedikit gol kedua tidak salah. Barulah satu orang mulai merangsek. Akhirnya semua maju ikut turun tribun. Akhirnya terjadilah chaos seperti itu. Chaos lah. Saya sangat amat paham ya kalau seperti itu. Karena satu ya mungkin karena kerjaan mereka juga angkat berita begitu. Berita-berita yang positif itu nggak laku, pasti yang diangkat memang berita-berita negatif. Memang paham dari situ. Yang kedua, mungkin mereka juga bukan bagian dari sport. Kalau bukan bagian dari sport kan ada dua.
di Iya. stadion itu, supporter dan penonton. Betul. Mungkin yang bilang kampungan itu ya mohon maaf dari kalangan penonton, bukan dari yang supporter yang benar-benar 90 menit Iya. nge-change segala macam, koreo segala macam. Itu hal-hal yang biasa lah di sepak bola. Kalau kita dibilang kampungan segala macam, apa kabarnya yang di Eropa, apalagi sampai di Eropa Timur. Eropa Timur itu lebih brutal dari kita. Iya, karena supporter itu kalau tim yang didukung kalah itu nggak cuman 90 menit. Mereka bisa kepikiran sampai pulang ke rumah, bahkan sampai berhari-hari. Karena emang sudah fokus total banget. Harapannya gini, gue pengen banget kalau entah di GBK atau stadion manapun yang saat timnas itu bertanding, kita satu suara lah, satu stadion. Tim lain kenapa kita nggak bisa? Kita hilangin lah kali ini ego masing-masing, bersatu suara. Ya memang sih di GBK kemarin-kemarin juga udah sempat beberapa chance satu suara, cuman masih kurang lah atmosfernya. Kita bikin atmosfer tuan rumah, stadion tuan rumah Indonesia saat Indonesia bertanding itu dibikin neraka lah bagi tim lawan. Kita bikin tim lawan itu nggak betah, tim lawan itu nggak fokus, tim lawan itu ya harus kalah. Ya kalau sampai saat ini sih Malaysia masih sampai saat ini masih ada hubungan panas. Sempat waktu kemarin juga ada semacam konsolidasi pasca timnas main tandang di Malaysia, kualifikasi Piala Dunia juga. Sempat ada konsolidasi dengan supporter Malaysia. Sempat mereda itu. Sempat mereda, nggak lama, belum lama ini seminggu atau 2 minggu. Ibarat Kapol itu pemimpin tribun Ultras Malaya membuat statement di postingan di IG yang bikin Indonesia itu gerak. Mereka provokasi sampai saat ini selalu provokasi. Akhirnya ya panas lagi hubungannya. Kalau dengan supporter timnas ASEAN lainnya kita akan maju. Untuk rasa takut mungkin di Indonesia sudah terbiasa dengan hiruk pikuk problematika di supporter di klub lokal. Rasa takut itu udah makin hilang ketika kita dukung timnas. Di klub lokal aja kita sampai ngorbanin segala macam, apalagi ngomong bangsa dan negara sendiri gitu. Mungkin pengurus PSSI perlu belajar banyak lagi dengan federasi di luar Indonesia. Gak usah jauh-jauh lah ke Malaysia. Malaysia mereka sanggup kok beri support ke dukungan ke supporternya. Dalam hal ini kemarin Ultras Malaya mereka support banget FA-nya, sampai Menteri Pemuda dan Olahraga juga ada di dalam tribun mereka. Sedangkan kita di Indonesia nggak ada sama sekali namanya dukungan segala macam. Mungkin kedepannya lebih baik lagi lah untuk pengurus PSSI kesannya lagi, mungkin dari sayap ya kurangin lah pemain-pemain naturalisasi yang sekiranya skillnya masih sama dengan pemain timnas. Sebenarnya di Indonesia ini banyak loh talenta. Bohong kalau dibilang nggak ada talenta 200 juta lebih di Indonesia, apalagi dari timur Indonesia. Bohong banget kalau nggak ada talenta yang mendunia lah. Tolonglah kurangilah pemain-pemain naturalisasi yang kurang mumpuni lah di timnas, karena kalau
banyak pemain naturalisasi itu bikin pemain lokal, pemain yang dari asli Indonesia jadi semangatnya jadi berkurang. Mereka latihan segala macam, capek-capek segala macam, sampai ada yang mengganggu sekolahnya segala macam. Ketika mau seleksi timnas yang diambil kebanyakan naturalisasi kan bikin semangatnya luntur. Jayalah Garuda, Love Indonesia.